Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma adnal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa adnal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat Al-Qur'an dimanapun berada, kembali lagi kita berjumpa di channel Tadabbur Quran. Mudah-mudahan perjumpaan kita semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama mengkaji ayat-ayat Allah, mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan rahmat dan petunjuknya hingga kita bisa selamat menjalani kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Sahabat Quran di mana berada, kemarin kita telah menjelaskan beberapa perkara penting tentang mempelajari ilmu tajwid dan juga bahasa Arab, di mana itu diambil dari beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang itu dimulai dari surat Al-Baqarah ayat yang pertama dan yang kedua. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang surat Al-Baqarah, masih dari melanjutkan bahasannya kemarin ayat yang kedua, mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, dari ayat yang mulia ini kemarin kita sudah sedikit memahami bahwa pentingnya untuk mempelajari ilmu tajwid, bagaimana baca Al-Quran dengan tartil, dengan berpedoman pada kaidah-kaidah ilmu tajwid. Selanjutnya, dari ayat yang kedua, melihat bahwa Alkitab, Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, di mana bahasa Arab itu disusun dari huruf-huruf hijaiyah seperti alif, lam, dan mim. Nah, berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dzalikal kitabu la raiba. Kalimat la raiba yang diterjemahkan dalam buku-buku, dalam mushaf-mushaf kita dengan tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian fihi hudal lil muttaqin, di dalamnya ada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mungkin kita pernah berpikir, apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-nya yang ini, yang ayat kedua ini, masih di awal kitab Al-Quran, dengan satu penjelasan bahwa kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan, sama sekali tidak ada keraguan, walaupun itu satu hal saja. La raiba, tidak ada keraguan satupun, setengahnya pun tidak ada. Nah, keraguan yang kemudian diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, ayat kedua ini, itu seperti mengisyaratkan bahwa
pada hakikatnya manusia begitu mendengar kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan terbagi atau akan terpecah menjadi beberapa golongan, ya, akan terpecah menjadi beberapa kelompok ketika mendapati Al-Quran atau ketika dihadapkan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada orang-orang yang meragukan Al-Quran. Di antara mereka ada orang-orang yang justru mendustakan Al-Quran. Dan di antara mereka ada orang-orang yang mengimani Al-Quran. Kemudian di situ makanya yang pertama disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah golongan yang pertama, hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran itu akan diterima oleh orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang dijelaskan di ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, alladzina yu'minun. Yang pertama adalah orang-orang beriman. Jadi orang bertakwa itu ciri yang paling utama adalah orang beriman, ya. Kalau ada orang tidak beriman kemudian dia bertakwa, bertakwanya karena apa? Bertakwanya kepada siapa? Kata Allah seperti itu. Jadi orang yang bertakwa, yang diterima takwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman. Maka tidak ada dikenal istilah orang bertakwa itu bagi orang selain Islam. Ya, enggak ada istilahnya orang Kristen yang bertakwa, orang Nasrani yang bertakwa, orang Hindu yang bertakwa, enggak ada. Ya, tapi ini bagi orang-orang Islam, orang-orang mukmin, orang yang beriman, maka di situ ada istilah orang-orang yang bertakwa. Adapun tingkat ketakwaan seseorang itu bermacam-macam, gitu, tergantung dari ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia bertakwa, maka dia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sahabat Quran dimanapun yang berada, kembali kita membahas tentang la raiba. La raiba, tidak ada keraguan-raguan. Apa yang membuat manusia ragu akan Al-Quran? Apa yang membuat manusia kemudian meragukan Al-Quran atau meragukan orang yang menyampaikan Al-Quran, orang yang diutus Allah Subhanahu wa taala dengan membawa Al-Quran? Maka di sini Allah belum menjelaskan secara detail, ya, tentang la raiba, ya, keraguan. Tetapi di sini Allah ingin mengangkat derajat orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Maka dijelaskan di awal kitabnya di Al-Baqarah ciri-ciri orang yang bertakwa, ya, dibahas pertama kali sebelum membahas golongan-golongan yang lain yang meragu dengan Al-Quran, yang mendustakan Al-Quran, yang mengingkari Al-Quran. Yang pertama disebutkan adalah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Nah, di sini Allah berfirman, fihi hudal lil muttaqin. Maka orang-orang yang mengimani Al-Quran ini akan mendapatkan barokah, ya, manfaat, ya, dari diturunkannya Al-Quran, dari keimanannya kepada Al-Quran. Yang pertama, dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kaitannya antara keraguan-raguan dan petunjuk? Tentu orang yang mendapat petunjuk tidak ada keraguan-raguan. Orang yang mendapatkan petunjuk niscaya tidak akan, ya, mengalami keraguan-raguan. Sebaliknya orang-orang yang ragu-ragu, namanya ragu-ragu, dia tidak memiliki satu keberanian atau satu kepastian, ya, tidak berani melangkah, ragu-ragu. Tidak ada kepastian ketika dia berani melangkahkan kakinya, sehingga pada akhirnya dia akan tersesat di tengah jalan. Maka orang-orang yang ragu-ragu tidak akan mendapatkan petunjuk, sebagaimana orang yang mendapatkan petunjuk tidak akan mengalami keraguan-raguan. Maka sekali lagi, ya, pentingnya kita memahami ayat ini agar kita tidak lagi ragu dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya. Dan lebih khusus lagi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita akan mengupas hal yang menarik dari kalimat la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi yang pertama, la raiba. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi
مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Sadaqallahul Azim. Begitu indah sekali Allah berfirman, dan jika kalian wa in kuntum berada dalam fi raibi, dalam keraguan-raguan, la raiba wa in kuntum fi raibi. Ayat yang kedua, zalikal kitabu la raiba. Ayat ke-23, wa in kuntum fi raibi. Tidak ada keraguan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan lil muttaqin. Dan lil wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi surah. Ya, tantangan Allah, fa'tu bi surah. Maka datanglah satu surat yang semisalnya. Wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, dan ajaklah semua penolong-penolongmu jika selain Allah Subhanahu wa taala, jika kamu adalah orang-orang yang benar. In kuntum shadiqin. In kuntum shadiqin. Jika kalian adalah orang-orang yang benar. Ayat kedua Allah berfirman, Al-Quran tidak ada keraguan-raguan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman. Nah, ayat setelahnya menjelaskan tentang orang-orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Tapi itu semua dilandasi atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'minuna bil ghaib. Yang pertama adalah beriman kepada yang ghaib. Yang pertama yang ghaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa kita sebutkan orang yang beriman. Orang yang beriman lawannya orang-orang kafir. Nah, la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kembali melihat sejarah bagaimana kisah manusia itu bisa sampai ke dunia, bisa hidup di dunia ini, tentu kita tidak bisa melupakan sejarah tentang diturunkannya Nabi Adam alaihissalam ke dunia. Peristiwa itu diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad 'ahidna ila Adama min fanasiya wa lam najid lahu azma
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. Ya, surat Al-Ha ayat 115 sampai 122. Dan sungguh telah kami angkat janji dari Adam ila Adam walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Maka Adam pun lupa akan janjinya. Ya, janjinya apa? Janji Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dilanggar oleh Nabi Adam. Wa lam najid lahu azma, dan kami tidak mendapati dalam dirinya satu kemauan yang kuat, satu tekad yang kuat untuk memegang janji Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, dan ketika kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka bersujudlah mereka para malaikat kecuali iblis. Aba, ya, iblis itu aba, mengabaikan perintah Allah, mengabaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, membangkang perintahnya, mengabaikan perintah Allah, ya, melanggar atau melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka karena peristiwa itulah Allah berfirman, faqulna ya Adam inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Maka kami katakan pada Adam, inna hadza, sesungguhnya, ya, di sini ada kalimat sesungguhnya. Ini, wahai Adam, ini adalah musuhmu, aduwwun laka wa li zawjika, musuhmu dan juga musuh istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Maka jangan sampai musuhmu itu mengeluarkan kalian berdua dari surga, mengeluarkan kalian dari surga. Di situ ada satu sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh kita, bahwa permusuhan iblis dan anak turunnya pada Nabi Adam dan Bani Adam itu senantiasa abadi sampai nanti hari kiamat. Nah, berangkat dari situ kita akan bisa melihat, kita akan bisa mengambil satu pelajaran yang berharga dari ayat kedua ini, di mana Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Apa yang dimaksud dengan huda? Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari kata petunjuk di situ? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Petunjuk apa? Petunjuk kemana? Petunjuk ini untuk apa? Nah, mungkin kita sering mendengar kata petunjuk, kita sering mendengar para dai menyampaikan kepada kita tentang petunjuk dan petunjuk, hudan, petunjuk. Ya. Nah, tetapi seringkali kita kemudian karena seringnya mendengar kata petunjuk, mungkin kita tidak begitu memperhatikan satu hal yang sebenarnya sangat penting untuk kita pahami agar kita betul-betul bisa menikmati, merasakan nikmatnya keimanan, merasakan nikmatnya keimanan. Ya, yang saya maksudkan adalah kisah Nabi Adam dengan iblis ini.
Bagaimana Nabi Adam dan istrinya Hawa bisa diturunkan atau dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari surga itu karena permusuhan iblis kepada Nabi Adam. Begitu Nabi Adam diciptakan. Nah, ketika Nabi Adam diciptakan, apakah Allah langsung menciptakan istrinya? Tahu saya Allah tidak langsung menciptakan Hawa itu langsung, tapi Allah menciptakan Nabi Adam baru setelahnya Allah SWT menciptakan istrinya, istrinya Ibunda Hawa. Maka perintah Allah ketika telah diciptakannya Nabi Adam bersama malaikat, berarti di situ belum ada Nabi, belum ada istrinya Hawa. Tetapi Allah telah menyampaikan, ya Adam, inna hadza aduwwul laka wa li zaujika. Tapi Allah kemudian menyampaikan, wahai Adam, sesungguhnya ini adalah musuhmu dan musuh istrimu. Musuh istrimu. Apakah istrinya sudah ada? Nah, ini pertanyaan yang perlu kita cari jawabannya. Apakah istrinya Nabi Adam sudah ada ketika Allah memerintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam? Kalau belum ada, berarti ini ada satu hikmah. Maka di sini kita akan lihat, fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Maka di situ ada peringatan dari Allah, jangan sampai musuhmu itu akan mengeluarkan kamu dan istrimu, kalian berdua dari surga, sehingga kamu akan merasa akan dapati kesengsaraan. Fatasqa, sengsara. Kenapa? Karena surga itu innaka alla tajua fiha wa la ta'ra. Karena apa? Di surga itu Nabi Adam dijamin oleh Allah SWT, innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra. Karena sesungguhnya bagimu itu di surga, wahai Adam, dan istrimu nanti, alla tajua wa la ta'ra. Kamu tidak akan pernah kelaparan, tidak akan pernah telanjang, akan senantiasa mendapatkan rezeki di surga, berupa buah-buahan dan lain sebagainya, pakaian dan lain sebagainya. Jadi berpakaian. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Dan kamu di surga itu, wahai Adam, tidak akan pernah merasa kehausan, tidak akan pernah merasakan haus, dahaga, dan tidak akan pernah merasakan sengatan atau teriknya panas matahari, begitu. Akan senantiasa dalam naungan. Maka kenikmatan surga itu ada pada 4 hal ini, kenikmatan surga dan dunia sama, ada pada 4 hal. Yang pertama, makanan, makan. 2, pakaian. Mau nikmat surga, dunia, akhirat sama. Kemudian minuman, dan yang terakhir dapat naungan yang bisa namanya naungan itu tempat yang kemudian bisa memberikan rasa aman kepada kita dari segala hal yang tidak kita sukai, baik itu rasa dingin, rasa panas, kemudian dari binatang-binatang yang buas dan sebagainya, itu naungan. Nah, keempat hal inilah adalah kenikmatan yang senantiasa diharapkan oleh manusia, dan ini menjadi janji Allah Subhanahu wa taala, atau menjadi satu bahasa kita mungkin kewajiban Allah Subhanahu wa taala untuk menjaminkan semua ini pada manusia. Nah, inilah 4 hal yang gue ditawarkan atau berada pada surga. Dalam surga Allah menjamin kepada Nabi Adam makan, pakaian, minuman, dan naungan. Nah, lalu karena permusuhan iblis ini senantiasa ada, maka iblis berusaha waswasalah masyaiton. Kemudian iblis pun akan menggoda Nabi Adam, sehingga fawaswasa ilahi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepada kamu satu pohon kekekalan, pohon yang bisa mendatangkan kekekalan, kekekalan, syajaratil khuldi
Wa mulkin la yabla, dan juga kerajaan yang tidak akan binasa. Kerajaan tidak akan binasa, tidak akan rusak, tidak akan fana. Nah, jadi Nabi Adam pun digoda oleh setan dengan dua hal. Karena yaitu kekekalan, keabadian, dia tidak mati. Dan kemudian kerajaan, kekuasaan yang tidak akan binasa, tidak akan hancur. Nah, pada akhirnya Nabi Adam pun terjebak oleh rayuan dari setan, dan akhirnya kedua-duanya, setan dan Nabi Adam, diturunkan, dihukum, menjalani hukumnya di dunia. Nah, disitulah la raiba fihi hudal lil muttaqin. Disitulah tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada keraguan bagi yang mau mengambil Al-Quran menjadi satu petunjuk, akan mengantarkan dirinya kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibarat kata orang di dunia ini tersesat. Orang di dunia ini sebenarnya semuanya tersesat kecuali orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah SWT menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk yang akan menjadi penunjuk jalan, yang akan mengantarkan hamba-hamba Allah, manusia yang mau beriman kepada Allah, menuju rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah kita mengetahui hal ini, bahwa Al-Quran itu jadi petunjuk agar kita bisa kembali menikmati kehidupan surga, di mana di dunia kita diuji dengan makanan, kita di dunia diuji dengan pakaian, di mana kita semua harus berusaha mendapatkan keempat hal ini. Maka Allah menjanjikan nanti di surga semua kenikmatan ini akan diberikan dengan cuma-cuma. Ketika kita di dunia dibatasi makan, dibatasi minum, dibatasi mencari pakaian. Mencari pakaian itu gak cuma pakaian ini, tapi juga istri. Karena pakaian itu, istri itu juga termasuk pakaian. Hunna libasul lakum, antum libasul lahun, wa ahunna libasul lakum, wa antum libasul lahun. Nah, kita juga diuji dengan minuman. Kita nggak boleh sembarang minum minuman. Dan kita juga diuji dengan naungan. Bagaimana kita harus berusaha membangun, mencari atau memiliki naungan sendiri. Dan karena kita bisa mencari tempat yang aman untuk berlindung, baik untuk kita dan keluarga kita. Itu semua di dunia, dan itu semua butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh kerja keras, butuh berkeringat dan berdarah-darah barangkali. Nah, di surga Allah janjikan dengan kenikmatan ini sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dan muttaqin. Nah, dan di surga itulah kemudian Allah akan memberikan satu hal yang dulu menjadi ujian bagi Nabi Adam, kekekalan. Karena nanti di surga Allah akan berikan khalidina fiha. Jadi sudah tidak perlu lagi rasa takut, khawatir akan kematian. Tidak ada lagi ketakutan akan kematian dan sakit dan sebagainya. Karena nanti di surga semua akan diberikan keabadian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan diberikan kerajaan, istana-istana surga. Nah, maka dari itu sahabat Al-Quran yang berada melihat hal ini, apakah kita masih ragu-ragu bahwa Al-Quran itulah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita masih meragukan bahwa Allah itu begitu sayang pada manusia sehingga Allah turunkan satu kitab yang tidak ada keraguan-raguan, yang jelas sekali tidak akan celaka, tidak akan tersesat orang yang berpegang kepada Al-Quran? Maka marilah kita berlomba-lomba menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, pedoman hidup kita, menjadi petunjuk kita. Marilah kita jadikan Al-Quran sebagai roh kita, sehingga kita bisa meneladani junjungan kita, teladan kita Rasulullah Muhammad SAW, dan kita bisa mendapatkan syafaat di hari kiamat melalui Al-Quran, dan kita bisa dimasukkan dalam golongan orang-orang yang bertakwa, di mana Allah menjanjikan kenikmatan surga, yang menjanjikan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi kita untuk mengisi waktu luang kita sambil kita belajar, sambil kita mengkaji ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran datangnya dari Allah,
dan bila ada kesalahan demi diri saya pribadi. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanbin wal khati'ah fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.